Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia sedang dalam perjalanan, tapi pertanyaan yang lebih fundamental bukan kemana kita pergi, melainkan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Kita bukan makhluk yang sekedar bergerak, kita makhluk yang berpikir, yang bertanya, apa makna dari tindakan ini? Apa nilai dari perbuatan itu? Disinilah letaknya paradigma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Arba'in, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Hadis riwayat Tirmizi Hasan. Sebuah kalimat pendek, namun ini adalah revolusi mental. Ini adalah prinsip life optimization dalam Islam. Apa itu manfaat? Bukan sekadar hasil, tapi nilai jangka panjang yang selaras dengan misi rohani. Manfaat dalam Islam adalah sumbu keberkahan, bukan sekadar efek instan. Bayangkan hidup seperti ruang penyimpanan yang terbatas. Jika kita isi dengan hal-hal yang tidak berguna, maka kita kehilangan ruang untuk hal-hal yang bermakna. Maka hadis ini mengajarkan prioritaskan esensi dan tinggalkan akses. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Quran Surah Abasa ayat 24. Ini bukan hanya tentang nutrisi, tetapi tentang kesadaran. Apapun yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita, informasi, aktivitas, relasi, harus ditimbang. Apakah ini memberi nilai tambah bagi jiwaku atau justru meredupkan sinarnya? Kita sering sibuk tapi tidak produktif. Sibuk mengejar yang tidak perlu, lupa menumbuhkan yang berarti. Dalam psikolog Islam, ini disebut ghaflah, yaitu kelalaian eksistensial. Dan Nabi menyuruh kita keluar dari ghaflah dengan satu prinsip, tinggalkan yang tidak memberi faedah. Kecerdasan spiritual bukan soal banyaknya hafalan atau panjangnya doa, tapi tentang akurasi dalam memilih. Ketika kita hidup dalam era overload, dan hadis ini adalah spiritual filter. Apapun yang tak bermanfaat, potong, singkirkan, buang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran Surah Al-Asr. Waktu adalah modal. Kehilangan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat sama artinya dengan menyia-nyiakan potensi takdir. Hadis ini mengajarkan minimalisme eksistensial. Fokus pada nilai bukan noise. Hidup ini terlalu singkat untuk hal-hal yang tak mendekatkan kita kepada Allah. Bahkan dalam teknologi kita kenal istilah gear back in, gear back out, yaitu input buruk menghasilkan output yang buruk. Demikian pula jiwa, jika hidup kita dipenuhi hal yang sia-sia, jangan berharap kelahiran amal yang berkualitas. Maka orang yang bijak dalam perspektif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang hidupnya padat dengan makna, bukan hanya dengan agenda. Mereka yang memilah, menilai dan menolak. Ya, menolak. Karena menolak yang tak bermanfaat adalah bagian dari kecerdasan spiritual. Tinggalkan scroll tanpa arah, tinggalkan debat tanpa manfaat, tinggalkan kesibukan tanpa keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 3. Maka jadilah pribadi yang selektif, bukan pelit waktu tapi kaya visi, bukan antisosial tapi pro substansi. Karena hidup ini bukan tentang menjadi sibuk, tapi tentang menjadi bernilai. Wallahu a'lam bishawab.